Halo semuanya, selamat datang di BVR, BEM Voice Room. Wah, seru banget ya ternyata. BEM STKIP Agama Hindu Amlapura punya program podcast nih teman-teman. Nah, sebelum itu aku mau nyapa teman-teman dulu di sana. Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan lancar dalam berkegiatan ya. Nah, saya Narwati di sini akan memandu acara atau sebagai host nih, akan berbincang-bincang bersama dengan beberapa mahasiswa yang super kece-kece banget gitu ya. Nah, siapa sih kira-kira mereka gitu ya? Nah, mereka merupakan mahasiswa yang aktif nih di kampus STKIP ini. Daripada aku lama-lama nih ngoceh di sini, mending kita panggil aja langsung yuk. Ini dia pengurus inti BEM STKIP Agama Hindu Amlapura. Halo Kak Erlangga. Halo. Silakan duduk. Iya. Halo Kak Fitri. Halo. Halo Kak Catri. Oke. Wah, ini dia nih wajah-wajah pengurus inti BEM STKIP Agama Hindu Amlapura. Sungguh berseri-seri sekali gitu ya. Apa kabarnya nih? Baik. Asungkara luar baik. biasa. Baik. Teman-teman Narwati baik gimana? Asungkara baik Kak. Wah, mungkin teman-teman belum ada yang belum tahu gitu ya. Siapa sih namanya atau mungkin alamatnya, prodinya, mungkin bisa perkenalkan diri dulu ya ke teman-teman semua. Oke, singkat aja ya. Ya. Saya Erlangga, nama lengkapnya Putu Erlangga Catanugraha, dan di sini sebagai Ketua BEM. Oke, saya Niluh Fitrianti, biasa dipanggil Fitri. P ya, not F. Sini sebagai sekretaris 1. Perkenalkan, nama saya Catri, kemudian saya di sini jabatannya sebagai bendahara 1. Oke, nah itu dia tadi tuh nama-namanya, udah dihafalin belum? Kalau nomor HP-nya nanti di bawah sini ya, mungkin sosial medianya Nanti mungkin ingat follow ya, saling follow gitu ya, biar tahu Mutualan. sering kenalan gitu ya. Oke, nah kita mau nanya-nanya nih, mau bincang-bincang tentang BEM, tentang kampus gitu, tentang organisasi, mungkin nanti nyempil tentang personal gitu, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nah langsung aja nih. Jadi kalian ini kan pengurus inti nih, mungkin tugas-tugasnya di masing-masing itu gimana sih? Apa aja tugasnya gitu? Mungkin dari Kak Erlangga sendiri. Kalau saya ya sebagai Ketua BEM, tugasnya mengkoordinir anggota sama mastiin proker yang kita rancang itu semuanya berjalan dengan lancar. Itu sih, soalnya kan kita juga punya divisi-divisi yang berbeda. Jadi tugas-tugas itu udah langsung kita kasih ke divisi-divisi itu. Nanti tinggal dikoordinir aja bener, gitu kita ya. koordinir aja nanti. Mungkin dari Kak Fitri? Oke, jadi karena saya sekretaris di sini ya. Sekretaris itu umumnya sama sih, kerjaannya itu sama ya. Di bagian administrasi, baik itu absen, surat menyurat, dan lain-lainnya. Yang pasti administrasi lah itu. Mungkin Kak Catri? Kalau aku sendiri di sini tugasnya lebih berfokus ke keuangan ya, lebih ke finance ya, keuangan. Bendahara kita. Kemudian juga aku lebih berfokus kepada kayak pengeluaran, pemasukan keuangan BEM, kemudian ke laporan kayak LPJ, kemudian ke RAB, rancangan anggaran buat kegiatan, kayak gitu sih kalau aku lebih berfokusnya. Wah, berarti punya tugas masing-masing ya, dan mungkin perannya gitu ya, peran di BEM itu peran mengkhusus gitu, ada nggak sih? Dari siapa nih? Aku dulu? Oke. Siapa sih? Siapa aja? Mungkin kalau peran khusus nih, selain aku yang mengurusi di bidang finance dan juga pemasukan pengeluaran keuangan di BEM, mungkin aku lebih berfokus ke personalia di anggota BEM. Mungkin ya kayak mungkin ada beberapa anggota kami di BEM mungkin ada yang bermasalah terkait dengan kehadiran, kemudian mungkin ada masalah personal dengan satu atau dengan anggota lain, mungkin aku lebih mengurus di sana sih di bidang personalianya. Oh, deril bunda ya, bunda Hara. Iya, Bunda Hara. Terlihat lembut kan seperti Iya, bunda. bunda. Lembut sekali. Mungkin Kak Fitri Kebetulan ya. perannya Kalau aku sendiri sih sebagai alarmnya ketua BEM oh ya. alarm, Jadi aku waduh. ngekor sama dia gitu. Oh, ngekor. Misalnya kalau ada rapat, itu kan bantu nyatet-nyatet dia, terus ngingetin dia kapan kita ada agenda rapat, ngingetin kapan kita harus ngajuin proker ke lembaga, jadi kayak ngingetin dia agenda inti. Sebagai manajer gitu ya.
Manajer ketua. Ya lebih baik manajer ya daripada alarm. Oh iya manajer. Mungkin Pak Ketua sendiri? Kalau kita peranannya itu misalnya kalau ada koordinasi langsung ke atasan atau ke lembaga ya kita biasanya bareng-bareng sama seluruh pengurus inti. Kemudian kalau misalnya ya ada kegiatan lain itu baru tentang masuk ke divisi masing-masing sih. Berarti teamwork gitu ya? Iya, kita teamwork sih yang utamain utama. teamwork. Nah, ini kan kegiatan organisasi nih. Nah, kalian juga sebagai mahasiswa, gimana sih cara mengatur waktu gitu antara organisasi, terus pembelajaran di kelas, mungkin sama keluarga juga, atau mungkin sama pacarnya juga gimana tuh cara membagi waktu gitu ya? Oke, itu kan masuk ke time management ya. Iya, benar banget. Kalau kita di organisasi itu kan belajar tentang itu. Gimana caranya bisa mengatur waktu dengan baik, biar nanti seluruh kegiatan atau agenda yang kita punya itu berjalan dengan lancar. Nah, kalau misalnya kita di pengurus inti ini, kalau misalnya mau ada kegiatan, kita pastiin kegiatan yang kita rancang itu nggak bertabrakan sama perkuliahan. Oh iya, benar. Ya, kemudian kalau misalnya kita mau ada koordinasi ataupun rapat itu, kita juga pastiin biar teman-teman kita itu yang di pengurus inti bisa datang semua. Kenapa demikian? Misalnya nih, yang shift pagi itu kan biasanya selesai PTM-nya itu jam 2 ya. Kemudian yang shift sore itu dimulai dari jam 3. Nah, kita itu nyari waktu di sela-sela itu biar kita bisa koordinasi bareng sama teman-teman, juga rapat lah pada saat jam itu. Misalnya kita mulai dari jam 2 gitu. Jadi yang shift pagi ini mungkin sekalian dia setelah mau pulang dia ditungguin kita bentar, habis itu kita mulai rapatnya gitu sih. Oke. Mungkin yang lain gitu ada pendapat? Iya, Fitri dulu ya. Kalau aku sendiri sih ngatur waktu sebagai karena sekretaris ya, lebih ke sekretarisnya itu kan aku ada kerjaan kayak mingguan harus buat piket, terus kayak bulanan harus buat proposal, buat ajuan ke proker ke lembaga itu. Aku biasanya kayak kalau nyari hari liburnya gitu, kalau buat proposal misalnya kayak 2 minggu sebelum itu kan sudah ada gitu loh. Jadi pas banget nyari hari libur, 2 minggu sebelum itu nyari hari libur, aku kerjain dulu, selesaiin itu semua. Terus kalau misalnya ada tugas-tugas dadakan dari ketua BEM nih, ya buat surat ya gini-gini harus selesai malam ini gitu. Kalau memang harus selesai malam ini ya aku buat malam ini gitu. Kalau misalnya menyesuaikan gitu paling buatnya pagi kalau dikasih malam. Terus kalau dikasihnya paginya paling aku malamnya habis dari kampus aku kerjain. Jadi kayak tugas belajar aku sebagai mahasiswa juga terselesaikan, tugas aku di BEM juga ada gitu loh, udah selesai juga semuanya gitu. Mungkin Kak Catri gimana? Kalau aku sih karena kita sudah ada proker yang dimana tanggal-tanggalnya juga kebetulan sudah kita rancangkan, otomatis kan kita ada bayangan, oh tanggal ini ada kegiatan ini nih, tanggal ini ada kegiatan ini, jadi kita bisa memanage waktu kita gitu. Kebetulan juga kita kuliahnya, kalau terkhusus aku sama Erlangga kebetulan sekelas, jadinya kuliah kita juga di sore hari, kita bisa memaksimalkan waktu kita di pagi hari mungkin, atau mungkin setelah jam perkuliahan kalaupun memang tidak ada tugas kampus. Tapi sejauh ini aman saja sih terkait dengan manajemen waktu di antara organisasi dan juga kegiatan kita di perkuliahan. Intinya itu biar kegiatan perkuliahan kita tetap berjalan dengan maksimal, kemudian juga peran kita di organisasi juga tetap berjalan sih kalau aku. Balance berarti ya. Iya, balance ya, banget. seimbang, Berarti 50-50 lah. Bisa menyeimbangkan Iya. waktu gitu, bagus-bagus. Nah, ini kan organisasi nih, mungkin kakak-kakak BEM ini gini nggak? Punya pengalaman organisasi sebelumnya gitu kan? Apa langsung terjun ke BEM gitu, gimana? Oh, dari kampus ini dulu ya. Uh-uh. Oke, kalau misalnya di kampus ini sebelum saya masuk di BEM itu tergabung di Mapala sama HMP sih. Kemudian kalau misalnya SMK itu juga ikut di organisasi kemahasiswaan, SMP juga. Sama juga sih kayak OSIS gitu kan. Iya, Sama. iya. Terus Kak Fitri? Kalau aku sebelum jadi mahasiswa jadi dulu ya, aku ikut di OSIS juga di SMA, terus juga PMI Kabupaten Karangasem masih sampai sekarang. Terus sebagai tutor pengajar di PKBM Amarta Yulia Ganesha, sama di kampus ini sebelumnya aku menjabat di HMP sebagai sekretaris juga kebetulan. Wah, berarti sudah pengalaman ya, Ya, sekretarisnya. pengalaman lagi sekarang. Bagus. Mungkin Kak Catri? Kalau aku sih lebih banyak pengalamannya di instansi formal ya, kayak sekolahan, kayak masih di intern sekolahan aja, di lembaga mungkin. Sebelum di sini saat SMP aku pernah menduduki jabatan sebagai ketua OSIS kebetulan. Wah, Dipercaya Wah, oleh mantap pihak sekali. sekolah. Iya, Kemudian iya. sempat juga menjadi ketua UKS waktu SMP juga, sama pas SMA pernah menjabat sebagai wakil ketua OSIS, kemudian di kelas 11 menjabat sebagai ketua OSIS, dan pernah menjabat juga sebagai MHC namanya, karena dulu sebelum kuliah di sini sempat kuliah D1 juga menjabat udah sebagai pernah kuliah. udah pernah kuliah. Dia menjabat sebagai sekretaris MHC. MHC ini sama kayak
HMP kalau di sini. Kemudian terjun di STKIP, kemudian terjun juga nih di organisasi, menjabat sebagai sekretaris HMP Pendidikan Bahasa Inggris dan juga ketua UKM Tata Rias. Kemudian setelah itu setahun purna, akhirnya terjun di BEM bersama teman-teman hebat ini ya, dan menjabat sebagai bendahara. Gitu. Berarti pengalamannya sudah luar biasa sekali ya, Paling berpengalaman. nggak usah diragukan lagi pengalamannya. Kelihatan kan bunda. Profesionalitasnya juga ya, kerja timnya juga udah Paling dewasa terlatih. di antara kita gitu. Waduh, Umurnya paling tua juga kebetulan. Oh, gitu. Iya. Ya ampun. Oke, mungkin sebelum masuk BEM nih, kenapa sih kalian bisa memilih menjadi BEM gitu? Kenapa bisa ada motivasi mungkin bisa? Oke, siapa dulu nih yang jawab? Aku kali ya yang paling pojok. Oke, yang paling tua ya. Sebelum yang paling tua dulu, yang paling muda ngalah kan ya. Nanti Iya, iya. aku lupa nanti mau ngomong apa. Kalau aku sih mungkin karena basicnya udah suka berorganisasi, jadinya kayak aku suka ngumpul dengan banyak orang, terus kemudian aku juga suka bertukar pikiran dengan orang-orang, aku suka bersosialisasi, jadinya aku di sini milih terjun ke BEM untuk menambah soft skill sih, lebih ke kayak bersosialisasi, kemudian menambah relasi, kayak aku yang sebelumnya nggak akrab sama Fitri, jadinya sekarang kenal akrab, Iya, kemudian bener banget. punya banyak teman juga, mengasah kayak public speaking aku, kemudian mengasah kayak gimana cara aku berpikir, gimana cara aku menanggapi pendapat orang lain yang berbeda pendapat, lebih ke itu sih, lebih ke soft skill juga. Mungkin Kak Fitri, Oke, kebetulan kok ya. bisa jadi BEM gitu? Kenapa memutuskan untuk di BEM ya? Sebenarnya aku tuh salah satu manusia yang introvert banget gitu loh. Susah banget buat beradaptasi sama orang lain. Jadi aku butuh wadah buat aku beradaptasi gitu loh. Mau buat berbicara, mau buat selain itu buat mengembangkan diri aku, mengeksplor diri aku. Jadi aku memutuskan buat ikut di BEM. Aku bisa nambah relasi kan, sebelumnya kan udah di HMP nih. Sekarang lanjut di BEM yang lebih organisasi yang lebih tinggi lah di kampus gitu. Jadi aku memutuskan ikut di BEM buat tambah relasi aku juga, mengeksplor diri aku, public speaking juga gitu. Mantap. Terus Kak Erlangga sendiri gimana? Kalau aku sama sih sebenarnya dari jawaban teman-teman itu lebih ke improving diri. Kemudian kenapa juga memutuskan untuk gabung BEM? Sebenarnya kan kenapa sih kalau misalnya ada pertanyaan nih, kenapa memutuskan gabung BEM? Kenapa nggak lanjut di HMP? Ya karena kalau kita misalnya tetap di zona nyaman itu kan nggak enak. Iya, benar. benar. Harus Kayak- keluar dari Harus zona. keluar ya, ya benar. Biar ada tantangan tersendiri juga. Kemudian saya rasa ada beberapa proker atau mungkin event ya yang belum terlaksana di BEM ini yang mungkin kiranya bisa kita laksanakan nanti Iya, benar bersama-sama ya. Iya. Dari pengalaman organisasi juga ya, Iya, karena benar. suka berorganisasi jadi terus Iya, mengasah diri benar. gitu. Benar. Bagus. Nah, tantangan tersendiri gitu di BEM itu gimana tuh? Ada nggak tantangan? Kalau tantangan sih sebenarnya nggak ada yang terlalu gimana-gimana ya. Terlalu signifikan gitu sih, nggak. cuman- Sampai saat ini belum. Cuman mungkin nanti kalau kita di pengurus inti tantangannya pada saat ingin melaksanakan prokernya itu ya di ACC-nya itu. Iya. Sekarang kan kita kalau misalnya mau ada kegiatan kita kan nggak mungkin langsung jalanin gitu kan. Kita pasti koordinasi dulu sama pembina kita, kemudian koordinasi juga sama ketua STKIP ini. Iya. Nanti kalau ya mungkin yang akan jadi tantangannya itu adalah di perizinannya aja sih sebenarnya. Iya, benar banget. Kalau kita Tujuan di dari pengurus inti. kegiatan itu biar benar-benar diketahui gitu ya Iya, sama benar. lembaga. Mungkin dari kakak berdua ini ada tantangan tersendiri nggak? Mungkin dari mengurus uang atau gimana gitu? Iya sih, Mengurus kalau aku surat. kalau dari maksudnya dari sisiku yang dari bendahara gitu ya, mungkin lebih ketakut kalau uangnya kayak nggak balance gitu loh. Iya. Kan itu kan soalnya kan kadang kalau kita bikin suatu kegiatan nih yang belanja kan bukan aku aja, mungkin mungkin dari si perlengkapan ada yang belanja, dari si acara ada yang belanja. Takutnya ketika aku memberikan uang ke si A, B, C, nah aku lupa siapa saja nih, jadinya mungkin perlu lebih kayak aku punya catatan sendiri nih siapa yang bawa uang segini, siapa yang keluar, karena kan semua hal yang harus kita persiapkan nih sarana prasarananya kan nggak mungkin aku sendiri yang handle gitu. Aku juga perlu teman-teman tim dari perlengkapan gitu. Mungkin lebih ke ketelitianku untuk memanage keuangan, itu aja sih tantanganku sampai saat ini. Biar balance, soalnya kan bagaimanapun juga kita mengolah uang organisasi, jadi harus transparan, Iya, pemasukan benar berapa, laporan berapa, ya bener kan? Soalnya nanti juga kita di sini belajar juga tentang kejujuran, kan ya gitu deh. Kalau aku sih gitu aja. Mungkin Kak Fitri ada nggak masalah tantangan gitu biar dalam Ada sih bertugas? pastinya. Kalau Ada. personal sendiri sih aku kan udah bilang aku tuh emang susah beradaptasi sebenarnya kan. Heeh. Sedangkan di situ banyak yang beda prodi sama aku kan. Aku dari PGSD, selalu ada agama, PBB sama PBIN kan. Jadi kayak
untuk beradaptasinya itu aku agak susah gitu loh, masih dalam beradaptasi, masih proses gitu kan. Karena kayak tampang aku sendiri tuh kayak jutek banget gitu, kayak Aku awalnya takut nyapa dia. pada takut ya gitu, kayak bawaan publik itu emang kayak gini. Kadang orang kayak menilai aku, ih dia tuh jutek banget, sombong banget gini-gini. Jadi kayak aku masih memproses diri aku biar kayak orang-orang mengenal aku lebih baik gitu loh, kayak Mungkin lebih ramah ya gitu kayak misalnya lebih tahu kalau aku biar tuh nggak dikasih kayak bintang gitu. 5 gitu. Karena kan Mungkin lebih hahehe kali. Iya, bener. karena kan untuk menjalani kerjasama yang baik harus menjalin hubungan yang baik satu sama Iya, lain gitu kan. Terus yang lainnya mungkin di organisasi itu perbedaan pendapat sih ya, karena kan banyak pemikiran, banyak orang, jadi kayak kita satu sama lain mungkin ada yang berbeda pendapat, jadi kayak masalah kecil aja sih kayak gitu. Harus dipersatukan Iya, gitu iya, pikirannya gitu ya, biar Wajar sih satu sebenarnya. tuju. Iya. Nah, nih dalam proker gimana sih, atau mungkin proker yang udah berjalan gitu, atau mungkin ada rencana proker yang spektakuler gitu. Asik, Mungkin spektakuler. kasih tahu dulu ke teman-teman. Kalau kita ya di pengurus inti kan sempet list prokernya. Ya udah dirancang sih untuk Udah tahun ke depan. rancang untuk 1 tahun ini, untuk 1 tahun masa jabatannya kita. Udah 2 proker juga kan yang udah berjalan. jalan. Kemudian kita juga punya main proker. Main prokernya itu ada di bulan Juli. Proker inti lah. Iya, buat benar. kita. Bulan Juli, terus Apa itu? nama prokernya itu adalah GKM atau Gema Kreativitas Mahasiswa. Nah, mungkin karena kita sedang bahas ini ya, jadi mau ngasih tahu sama teman-teman mahasiswa, kalau nanti di organisasi BEM berencana mau ngadain GKM atau Gema Kreativitas Mahasiswa. Itu rencananya akan dilaksanakan di bulan Juli. Nah, nanti tujuannya itu adalah kita ingin mengeksplor kreativitas-kreativitas dari teman-teman mahasiswa di STKIP Agama Hindu Amlapura ini supaya lebih dikenal sama masyarakat luas. Soalnya kan kita tahu sendiri branding kampus itu nggak semuanya tentang akademik ya. Iya, benar. Harus ada dari non akademik juga. Benar, ada non akademik juga dan juga dari organisasinya. Nah, kita juga ingin membranding kampus kita tercinta ini melalui organisasi yang kuat. Iya, Gitu. benar. Jadi kita ingin menunjukkan ke masyarakat luas, ke kampus-kampus lain juga bahwa BEM atau organisasi yang ada di kampus STKIP Agama Hindu Amlapura ini bisa menghandle acara seperti itu. Jadi organisasi yang ada di kampus STKIP Agama Hindu Amlapura ini nggak kaleng-kaleng. Guys, Yes, kaleng-kaleng kaleng. nih, guys. Iya. Mungkin ada tanggapan nggak tentang proker gitu? Sama aja sih sebenarnya, karena kan sebelum membahas proker juga kita pasti ada rapat dulu intern koordinasi. nih, ya koordinasi, pasti juga tujuan, kemudian proker itu ada kan sudah dengan kesepakatan bersama, jadi apapun yang disampaikan Erlangga pasti juga udah mewakili dari kita berdua juga di sini sih. Sudah ada tim kerja. Iya, gitu tim ya. kerja sudah ada pembahasan, jadi sudah pasti sejalan sampai proker itu terbentuk gitu. Iya, benar. Semoga lancar ya prokernya, Iya. sampai Iya. terlaksana gitu ya. Iya, kita harapannya kan terlaksana. Dan ini sebenarnya kita belum ajuin ke lembaga sih, cuman udah kita rancang. Masih dalam Nanti kita akan ajuin secepatnya, soalnya kan bulan Juli kita juga perlu persiapan. Iya, benar. Dan kita juga perlu nih dukungan dari teman-teman mahasiswa. Kapan lagi mahasiswa kampus STKIP Agama Hindu Amlapura ini bisa berkreativitas? Iya, benar banget. banget. Ya, mari jadi sekarang satukan pemikiran, satukan semuanya. Kita rancang semuanya ini biar bisa berjalan. Iya, Oke. biar ada gebrakan baru. Biar gitu. punya gebrakan Iya, baru kita, Benar. Dibantu backup pakai doa ya. Ya, doain semoga di ACC ya. Iya. Benar banget. Nah, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, misalnya di BEM ini ada nggak yang mengusik atau menghambat kinerja gitu? Ketua BEM-nya langsung ya. Ya, ketua BEM-nya aja langsung ya. Ketua BEM-nya aja langsung. Kalau dari sisi internal nggak ada sih sebenarnya, karena teman-teman kita semuanya di sini saling support. Iya, Ya, kalau Teamwork misalnya banget. bener teamwork banget. Kalau misalnya kita ada yang salah, ada yang ngingetin. Itu kalau dari sisi internalnya. Tapi kalau dari sisi eksternal sudah pasti sih ada, karena kan kita tahu sendiri setiap orang itu punya sudut pandang yang beda-beda. Jadi kita nggak bisa maksain pandangannya kita atau pemikirannya kita itu sama dengan mereka. Mungkin apa yang kita anggap udah baik, udah sempurna itu masih aja ada pikiran negatif atau pandangannya berbeda dari orang netizen lain. gitu. Ya benar. Iya, benar-benar. Waktu ini sempat ada sih. Mungkin permasalahannya nggak perlu kita spill karena ini juga udah clear selesai, ya, udah clear clear. ya, Jangan ada dusta di antara kita. Benar. Jadi kalau misalnya ada apa-apa itu kan kita pasti cerita lah sama teman-teman yang ada di BEM. Jadi kita cari solusinya sama-sama gimana. Seperti itu. Oke, itu dia ya. Ternyata BEM itu sungguh solid sekali ya. Teamwork banget, kerjasama gitu. Semoga
nanti prokernya bisa berjalan lancar. Dan harapannya juga biar nggak cuma di BEM yang solid dan bagus Iya, benar teamworknya, banget. kita yang di BEM ini merangkul semua organisasi yang ada. Kita nggak ingin yang adanya persaingan itu enggak. Kalau kita bisa kerja sama-sama, mari kita kerja sama-sama. Iya. Tujuan kita itu sama, memajukan kampus STKIP Agama Hindu Amlapura. Ya, bener banget. Wah, luar biasa sekali BEM ini ya. Semoga kedepannya makin baik lah. Oke, minum dulu mungkin ya. Seret gitu ya. Makasih Nggak apa-apa ya. nih sambil... sekarang kita... Aman kan ini? Aman dong, nggak ada apa-apa. Apakah selesai minum ini saya jadi putri tidur? Iya, aduh, nanti dikasih pangeran gitu ya. Nah, ini pertanyaan personal nih. Nah, Iya. Waduh, ada- personal. Senang apa nih? Kita deg-degan. Nggak usah tegang, aduh, santai aja. Mungkin ada support system nggak nih dalam berkegiatan? Mungkin yang Silakan. selalu ngasih semangat setiap pagi gitu. Silakan. Kayak gimana nih semangatnya, kayak good morning ayang gitu. Mungkin kita kasih kesempatan untuk yang pertama menyampaikan itu adalah Kak Catria. Kenapa? Karena dia yang paling dewasa dan Oh, paling punya baik. banyak pengalaman di Aku sih sini. masih bocil di sini ya. Mungkin kayak kalau support system itu aku akan lebih mengatakan kalau support systemku itu adalah diriku sendiri. Wow. Iya, aku Self salah satu love ya. ya aku salah satu orang yang menjunjung tinggi konsep self love banget. Dimana kayak tidak ada yang akan mengerti diriku kecuali diriku sendiri Benar, gitu. benar Sedekat-dekatnya kita sama orang, pasti yang lebih memahami diri kita ya diri kita sendiri. Kebahagiaan kita, tanggung jawab diri kita sendiri. Setuju nggak? Setuju banget. Iya. Setuju. Ya meskipun nggak bisa aku pungkiri bahwa pasangan mungkin ya kan kita udah dewasa nih ya, Benar. bahwa kehadiran pasangan juga penting sebagai support system semangat. Tapi menurut aku yang paling penting adalah kesiapan diri kita sendiri gitu loh. Kayak kita yang bangun di pagi hari, kemudian kayak oh selamat pagi hari ini aku ada gini semangat untuk hari ini kayak gitu. Iya, jadi kayak support diri sendiri. Iya, ya. support diri sendiri. Jadinya kayak kita ketika suatu saat nanti ini kan nggak tahu nih bakalan gimana ke depannya. Ketika kita sendiri kita siap, ketika ada pasangan juga kita siap gitu. Lebih siap dong pastinya. Iya lebih siap karena ada pendamping ya nggak sih, bener kan? Iya. Mungkin Kak Fitri ada support system nggak? Aduh, Gitu nggak sih? Oh, jomblo teman-teman. jangan ternyata. diumumin dong, malu nih. Oke, oke. Kalau support system sama sih sama Kak Catri diri sendiri, Diri karena kayak sendiri. aku tuh kayak cepet banget terkuras energinya di umum tuh cepet banget terkuras energinya. Jadi kayak aku kalau udah merasa kayak itu, kadang aku tuh sedihnya itu berminggu-minggu. Karena termasuk introvert gitu Iya, ya. aku benar. tuh kadang sedihnya berminggu-minggu tuh kalau aku udah merasa di lingkungan yang cukup menguras energi negatif buat aku diri sendiri itu kayak itu berminggu-minggu aku sedihnya, tapi aku kayak membiarkan diri aku buat sedih. Aku membiarkan aku menikmati sedih itu sampai akhirnya kayak aku udah merasa lebih baik, udah full nih energinya, baru aku bangkit lagi. Jadi support system terbesar aku adalah diri sendiri Menguatkan sama diri keluarga sendiri. sih juga. Kalau untuk pacar-pacaran no dulu. Aduh, kata Tolong yang ngefans sama Berarti Fitri nggak aku akan dipromosi. kecewa. Nggak Patah hati dipromosi. internasional ya, Fitri nggak mau. Oh iya, iya benar banget. Kalau Kak Erlangga sendiri gimana? Kalau aku support system yang pertama yang pasti orang tua ya. Iya. Karena kan nggak bisa dipungkiri lagi kalau orang tua itu kan pasti nge-support anaknya. Dan jujur aja orang tuanya aku itu kayak ngedukung apapun yang aku ikutin. Karena dia itu berpikir aku udah dewasa, pasti bisa milih sesuatu yang lebih baik atau mungkin yang positif buat diriku sendiri. Kemudian kalau dari segi pasangan nggak bisa dipungkiri lagi karena itu sebuah kebutuhan ya. Bener. Iya, kebetulan. Kebutuhan utama. Oh bukan, sampingan ya, sampingan. Jadi Tergantung support sih. ya support system dari pasangan itu juga ada sih pasti. Oke. Oke. Ternyata punya support system masing-masing. Narwati ada nggak? Ada dong. Kan aku di sini konteksnya. Oh, oke, gitu. baik. Oh. Gitu ya, nanti bahas di lain hari. Oke. Nah, di sini nih lagi ada berita miring nih. Bukan miring sih gitu. Lurus. lagi Horizontal ada mungkin. berita bisik-bisik gitu tentang sosok L. Wes. Oh, L, oke. Iya, jadi lagi banyak nih diperbincangkan oleh mahasiswa STKIP, siapa sih sosok L gitu ya. Mungkin Kak Erlangga pendapatnya tentang sosok L itu gimana sih? Sosok L ini yang pasti perempuan ya. Iya, gitu, pasti. oh, perempuan. Punya rambut. Udah dikasih tahu ya. Matanya dua, matanya dua. Ada lubang hidungnya. Ada dong. Kakinya napak nggak? Itu yang pertama kan. Aku takutnya Kakinya malu nampak. ntar kan. Iya, iya. Sosok L ini ya yang pasti perempuan, nggak mungkin laki-laki, kemudian aktif juga di organisasi. Udah itu aja. Dia termasuk support system nggak?
Termasuk karena aku selama ini ya akhir-akhir ini saling support ya dengan cara ya kalau pagi misalnya good morning. Itu udah kayak wajar banget dong, nggak mungkin kita sebagai udah dewasa itu kan biasa itu. Tapi apalagi kasihan kita Fitri dong, ada yang ngucapin good morning. Nggak apa-apa, nanti aku ucapin ya. Angga ayam aku di rumah bagi-bagi. Berarti nanti nanti kita personal semuanya ngechat Fitri good morning gitu. Biar makin teamwork banget. ya. Saling support. Gitu. Mungkin dari Kak Fitri atau Kak Catri ada nggak si L, si B, A, C gitu? Ada. Aku nggak ada. Sebutin ya. nama aja kalau gitu. Mungkin semua sudah tahu kali ya. Mungkin Enggak. udah tahu. Ntar aku dikira sombong, enggak kayak. Nggak ada sih kayak gitu, mungkin ya itu aja sih, kayak aku menjalani hidupku kayak senormalnya aja, bawa enjoy aja. Mungkin Kak Fitri kan secantik ini, masa nggak punya sosok A, B, Jadi C, malu D deh. gitu? Waduh. Jadi kayak mungkin kalau orang aku bilang nggak ada tuh orang bakal nggak percaya mungkin ya kan. Aku juga nggak percaya loh. Aku apalagi. Tapi emang lagi nggak ada karena emang ada satu hal yang ingin aku capai di tahun ini. Wow. Ya itu kayak aku udah dari tahun kemarin pengen ngerancang banget, ada hal yang pengen aku capai tahun ini adalah apa itu. Jadi aku perlu jadi aku perlu nggak bisa buat itu dah dulu pakai support system gitu. Jadi aku perlu sendiri dulu karena membagi waktu aku untuk support system lah itu apa. Maksudnya kayak dari sisi pacaran mungkin ya. Aku takut nggak bisa gitu. Jadi aku mau fokus dulu sama diri aku, mau perbaikin diri aku dulu sekarang. Yeah. Siapa tahu nanti next year tiba-tiba Ya, kirim nggak undangan tahu, kan, ya. saya kirim undangan ya. Kaget gitu. Kalau Catrinya mungkin ada support system, tapi mungkin karena kebanyakan ya Cat. Enggak lah. Enggak, jangan percaya pemirsa. Kebanyakannya tuh maksudnya keluarga. Enggak, kebanyakan kayak aku suka BTS itu kan banyak saya bertuju ya Oh, support kalau aku ada system. juga Iqbal Ramadan. Banget. Itu support system juga loh. Iya. Support system dong. Banget, Soalnya kan dong. sekarang kita lihat nih, misalnya kita ngefans sama dia, kita lihat aja aku bisa langsung Senyum boost dong kan? boostnya, bener. Apalagi aku pacaran sama dia bisa jungkir balik. Waduh. Nah, pertanyaan terakhir nih. Oke. Iya, oke. Deskripsikan diri kalian dalam satu kata. Mungkin dari Kak Erlangga dulu. Important. Atau important tuh apa gitu? Coba jelaskan kenapa bisa Kak Erlangga tuh important. Ya karena aku ngerasa diri aku tuh penting. Kalau nggak ada aku, nanti pasangan hidup yang udah Terancang untuk benar yang udah disiapkan sama Tuhan nggak ada temennya loh. waduh, kasihan banget ya. Kalau Kak Erlangga nggak ada, dia jomblo gitu. Iya, soalnya kan aku tuh yakin semuanya itu udah disiapin sama yang di atas ya, sama Tuhan. Itu kayak seimbang. Kalau misalnya nggak ada, misalnya nggak ada aku ya mungkin nggak jalan. Ya, bukan ya. Oke, mungkin Kak Fitri gimana? Apa ya? Kalau aku mungkin berharga. Berharga. Wow, Asik. berharga sekali. Aku lebih berharga dari ibu bapakku. Wow. Kenapa tuh berharga? Karena aku tuh sering Beli? banget, Enggak ya? aku tuh sering banget insecure sama diri aku kayak, aku tuh sering banget insecure kayak merasa kurang gini-gini kan. Jadi aku tuh mau bersyukur, mau menghargai diri aku sendiri. Jadi aku selalu bilang, kamu berharga, yuk, bisa yuk, gitu. Jadi berharganya tuh nggak bisa dibeli ya, berharganya tuh mahal banget. Mahal banget. Mungkin Kak Catri? Aku nggak tahu ya, aku jujur aku paling nggak bisa kalau tanya mendeskripsikan diri sendiri, karena aku juga nggak tahu nih yang menjadi ciri khasku itu apa, kecuali orang lain yang ngasih tahu Iya, aku. bener. Tapi kalau dari diri aku, yang menurut aku nih paling nempel banget, ekstrovert sih. Oh, extrovert. Ya, Iya, ekstro ya, bener bukan banget. intro. Iya kan? Iya nggak? Iya benar, Jadi ekstrovert kayak banget. perpaduan yang bagus, introvert, Iya, extrovert. saling Melengkapi gitu ya. Itu aja sih mungkin dari aku, kayak aku suka bergaul, aku suka ngobrol, aku suka beradaptasi dengan orang baru, aku suka mempunyai relasi yang banyak kayak gitu. Berarti Kak Catri ini famous banget ya? Enggak ya, famous enggak. aku ini aku cupu. Oh, walaupun dia extrovert tapi dia masih di kampus ini aja gitu. Iya. Nggak famous banget kan? Enggak famous banget, enggak dong. Enggak. Oke. Ini Erlangga baru famous. Iya, karena Ya, fansnya ada- banyak. Oh, fansnya Fansnya banyak. banyak. Mungkin nanti bisa dia bikin fans club di sini mungkin ya. Waduh, Erlangga ngeri, Lovers ngeri. mungkin. Iya. Bener banget. Itu nggak bener ya. Biar Nanti nggak mungkin di follow gitu IG-nya. Bercanda ya, bercanda kita. Kan nggak serius-serius banget kan. Anggaplah intermezzo gitu. Padahal kenyataannya iya gitu. Oke. Atau mungkin Fitri ada ngefans sama Erlangga. Oh, gimana? Mau masuk fans club? Iya, aku mau jadi ketuanya ntar. Aduh. Oh, ternyata ngefans juga. Aduh. Oke. Ternyata seru banget ya perbincangan kita kali ini, sampai udah abis nih pertanyaannya. Oke. Makasih banget Kak Erlangga, Kak Fitri, Kak Catri. Iya, sama-sama. Semoga Sama-sama. nanti BEM dan kampus kita tentunya dan organisasi lain bisa makin maju gitu ya. Makasih banyak semuanya. Ternyata perbincangan kita sudah habis, sudah selesai.
Terima kasih untuk semua yang bertugas. Kami pamit undur diri. Dadah. Bye bye, see you.